teman-teman misalnya mau beli, misalnya gitu, harus ada lihat aturan-aturannya. Nah, yang terakhir adalah opsi. Opsi ini ada dua, ada hak beli atau hak jual, ya. Nah, jadi bisa membeli atau menjual surat-surat berharga. Oke, nah ini adalah contoh gambarnya. Ya, ini surat-surat berharga. Tapi ini zaman dulu ya, ini sertifikat obligasi bentuknya seperti itu. Ya, ini juga sertifikat seperti saham, waran. Ini bentuknya seperti ini. Ya, nanti kita akan lihat gambarnya ini seperti ini. Ya, nanti saya akan posting. Nanti teman-teman boleh lihat ya pengertian-pengertiannya. Oke. Nah, ini adalah gambar di dalam Bursa Efek Indonesia yang di Jakarta itu. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah orang-orang di sini adalah yang bantu untuk transaksi. Dulu sebelum ada perdagangan online, di sini adalah orang-orang di sini yang bantu untuk mendeal gitu ya, memastikan bahwa oke, transaksinya beli atau jual. Gitu. Tapi kalau misalnya sekarang online, mereka ini hanya perwakilan saja, karena nasabah bisa melakukan transaksi di rumah, dimanapun, yang penting ada saluran internet untuk bisa transaksi. Oke, ini juga nih gambar-gambar dari saham. Oke, saham ya, ini istilah sederhananya adalah surat tanda kepemilikan modal. Nah, lalu kalau obligasi itu adalah surat utang. Ya. Right itu hak memesan terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Waran. Hak membeli saham dengan syarat tertentu. Nanti teman-teman kalau sudah punya modul, ini semuanya ada di modul. Ya, jadi ada keterangan-keterangannya ada di modul. Oke, itu tentang pasar modal. Oke, sangat menarik ya. Ini kalau di perkuliahan di S1 itu ada mata kuliah khusus berkaitan khusus berbicara tentang pasar modal. Oke, nah sekarang kita lihat pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja adalah pasar yang mempertemukan penawaran permintaan tenaga kerja. Manfaatnya apa? Yang satu, membantu pencari kerja memperoleh pekerjaan. Yang kedua, membantu pihak membutuhkan tenaga kerja, terus juga membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Pelaku pasar tenaga kerja siapa aja? Pencari pekerja, pencari pekerja, lalu pencari kerjanya, dan perantara. Lalu apa yang diperdagangkan? Ya jelas, pengetahuan, keahlian, keterampilan pencari kerja. Terus kalau kurang terampil gimana caranya?
ya bisa mengikuti kursus dulu atau bisa masuk ke dalam balai latihan kerja. Nah, ini kayaknya lebih mudah ya teman-teman bisa memahaminya mengenai pasar tenaga kerja. Nah, kayak teman-teman di sini ketika sebelum ke Taiwan, nah teman-teman mencari pihak apa untuk bantu teman-teman sampai ke sini? Ya, betul. Nah, itu disebut yang perantaranya. Ya. Oke, pihak perantara. Nah, terus pencari kerjanya ya, teman-teman. Terus di sini perusahaan ya, berarti kan dunia usahanya atau ya istilahnya sekarang yang teman-teman ini majikannya atau perusahaannya. Nah, ini adalah di dunia usaha. Yang diperdagangkan apa nih, teman-teman? Pengetahuan teman-teman, keahlian teman-teman, keterampilan teman-teman. Kalau yang jaga ama akong berarti keterampilan dalam menjaga orang yang kurang sehat gitu. Nah, sebelum teman-teman pergi ke sini ada pelatihannya nggak? Betul, keterampilan teman-teman ini pasti dilatih dulu kan sebelum ke sini ya. Kursus dulu gitu, dilatih dulu apa saja yang diberikan sebelum teman-teman pergi ke Taiwan. Ya, oke. Ya, ada kursus bahasa, keterampilan, betul. Ya, jadi ini yang dijadikan kondisi maksudnya untuk peran dari balai latihan kerja. Ya, jadi itu adalah lembaga yang disediakan untuk mengasah keterampilan. Oke, sampai situ dulu teman-teman, ada pertanyaan nggak?